Jadi berjuang sendiri, suami saat itu? Suami lagi ngurus-ngurus ini BPJS waktu itu karena sudah berobat sono sini juga Pak Ustadz. Jadi menjalani pas tindakannya sendiri. Iya. Terus dan alhamdulillah dikasih kuat selama 2 jam dokternya itu bingung karena nggak sadar-sadar tadinya. Saya pun pas dibangunin tuh susah banget kata ibu kenapa. Terus suami kan belum sampai. Tuh kayak gitu. Gak apa-apa. Ini keluar insya Allah gak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Mas Sidik, istrinya ini ekspresif sekali. Bercerita, menceritakan kondisinya dan sebagainya. Tapi kalau saya cerita nggak boleh lagi Itu, sama dia. saya mau ngenasihati. Iya, katanya nggak usah banyak ngomong. Katanya gitu, masa saya digituin. Iya, sabar. Gak apa-apa. Mas Sidik, tuh. Dengarkan saja, ya. Perempuan itu memang seperti itu. Tapi bersyukur ini bisa mengkomunikasinya dengan baik ya. Iya. Kenapa maksud Mas Sidik apa? Maksud saya yang seperlunya aja gitu, Iya. ngepanjang muter-muter gitu kalau ngomong. Buat istri Mas Sidik itu perlu semua. Nah, tuh dia nggak ngerti perasaan saya, Ivan. Saya tuh pengen ngertiin, tapi suami saya nggak pernah ngerti gitu. Iya. Gimana saya nggak doang coba Pak Ustadz? Itu kan kemarin, sekarang udah ngerti Mas ya. Mbak Mas. Tuti, Iya. jangan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Ntar jinnya masuk lagi. Iya. Mau? Nggak mau. Ya sudah, jangan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Hormati suami. Walaupun suaminya sholatnya bolong masih nggak apa-apa. Iya. Hormati aja. Sekarang udah mau rajin ya. Mau rajin ya Mas? Ya, Ntar Sidik. kalau ini kan keluar nih Mas. Mas Nur, siapa namanya? Mas Sidik. Nur Sidik. Sidik. Mas Namanya Sidik. bagus loh Nur Sidik. Iya, Mas Sidik. Mas Sidik ini kan pada keluar nih. Kan di luar sana kan dia nggak ada tempat tuh. Kalau nggak sholat, Mas Sidik dikejar-kejar. Ntar masuk ke dia. Benar itu. Ntar aku masuk ke dia. Udah kamu keluar aja. Jangan keluar lagi. Udah kamu keluar sekarang. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz ini gimana? Nggak apa-apa, udah itu istighfar sekarang tenang. Makanya jangan emosi, jangan menggebu-gebu. Tenang. Udah paham sekarang? Jangan panik. Tenang. Semakin panik, semakin banyak marah, masuk lagi. Itu kan belum keluar semua. Ya, tenang. Bikin tenang. Relax, istighfar. Ngomongnya yang halus. Coba Pak Mas Sidik duduk Ustadz sampingnya. gitu. Pak Ustadz. Ya, udah. Tuh, walaupun bagaimana, cium tangan suaminya. Kalau banyak salah, kalau aku banyak salah, bikin sering kesel kamu, bikin sering jengkel, aku minta maaf. Kalau aku banyak salah sama kamu, aku pengen minta maaf. Yang ikhlas ya, maafin aku. Suaminya ngomong. Iya. Sebentar, isinya berapa? Suaminya cuma gini. Iya. Dimaafkan. Iya, dimaafkan. Saya juga minta maaf. Saya juga minta maaf. Saya ingin menjadi Saya ingin menjadi imam kamu. imam kamu. Dampingi saya Untuk untuk bisa lebih taat agama. Saya Saya akan sholat 5 waktu. akan sholat 5 waktu. Bener ya, sholat loh. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Sah. Salah. Ya. Iya. Kalau nggak sholat ya dosa ya Pak Ustadz ya. Ini pasangannya unik sekali. Sudah didoakan, mudah-mudahan cepat dapat momongan. Tuh. Iya Pak Ustadz, saya minta didoain biar saya nggak keguguran lagi. Pernah keguguran? Saya hamil 3 bulan itu keguguran, perut kayak diremes-remes. Ya udah. Saya ikhlasin aja deh. Minta kepada Mungkin belum Allah. rezeki ya Kak Iya. Irfan. Iya. Nanti kau punya anak, didik dari sejak dini untuk sholat, taat agama. Ya, betul? Iya, betul. Ya. Insya Allah, amin. Yaudah, sudah Udah. cukup? Udah cukup. Udah. Tenang lagi, tenang. Masih ada di dalam. Udah tenang aja. Tenang. Jangan Dia tahu akan keluar berapi-api. sendiri santai. Istighfar. Udah? Udah. Senang? Udah. Mas Sidik titip nih istrinya. Cantik, pinter. Ya, Unyu-unyu. sapetang. Noroweco itu tadi.
Sampai tang ya, bagus. Ya. Anaknya kalau nanti punya anak pasti anaknya akan menjadi anak pintar karena diajak ngomong terus gitu ya. Iya. Kamu siapa gitu ntar. Oke. Ya udah. Udah cukup? Udah cukup. Pak Ustadz, tadi kan gini ya. Sudah cukup kok Assalamualaikum. tanya. Emang kenapa? Assalamualaikum. Gimana Emang sih? mau apa? Enggak, saya mau nanya. Tadi saya ngeliat saya gitu-gitu, tapi saya nggak bisa ngendalin badan Nggak apa-apa. saya. Nggak apa-apa, saya juga Ya lihat. udah Pak Ustadz, sudah cukup. Terima kasih. Ya cukup lah, lama banget. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Suami, wabarakatuh. bantu suami. Suami. Tuh. Tuh, sepatu tuh. Tuh, iya. Tuh, peluk, ya. Gandeng. Peluk. Peluk, aduh. Ya Allah. Ibu. Aduh, pasti sih ibu sepanjang doa juga tadi rumpi banget. Apalagi tuh. Banyak banget ya. Ustaz tadi banyak banget ya Ustaz. Ada yang harimau, ada yang gitu-gitu. Nah, itu yang intinya yang sebenarnya yang itu dari kayaknya orang tua sebelumnya cari pesugihan gitu. Iya. Itu. Dan tadi terakhirnya dia katanya, oke, saya mundur katanya dia. Dan saya akan masuk kepada keturunannya yang tidak melakukan sholat. Nah, makanya ibu-ibu kayak dia tadi men saja pinginnya sholat. Aduh, Rajin banget. rajin banget ya. Oke, lanjut gak ibu? Meni resep sih ibu. Yuk, silakan maju ke depan. Ya Allah. Ya. Salam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari... Siapa namanya? Resti, dari mana? Dari Tangerang Dari Balaraja. Tangerang, Balaraja, ya. Kenapa Teh Resti? Yang tahun 2015 aja ya. Sebentar. Emang perempuan tuh yang diajar. Kita dengerin dulu ya. Kita mendengarkan sekarang, bukan berbicara. Oke, gimana 15 tahun lalu? 2015. Hah? Waktu tahun 2015, Ya. berarti kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu Iya, ya. saya pernah hamil, keguguran. Menikah sudah berapa lama? Sudah 8 tahun. 8 tahun, sudah punya anak sampai sekarang. Jadi setiap hamil keguguran, hamil keguguran. Sudah berapa kali? Kalau terhitung sama yang terakhir setahun yang lalu itu berarti udah 4 kali. 4 kali. Rata-rata usia kandungan berapa bulan? Itu nggak sadar kalau lagi hamil. Apa? Nggak sadar kalau lagi hamil. Gak sadar lagi hamil, tiba-tiba Tiba-tiba pendarahan. pendarahan, ternyata ada janinnya keguguran. Berarti di usia-usia minggu-minggu awal gitu ya? Sampai gak sadar hamil kan berarti belum sampai buncit sekali gitu? Enggak, soalnya kan saya badannya kecil jadi Ya, itu pas dia. semenjak saya nggak tahu kalau saya udah telat 3 bulan gitu. Soalnya kan dulu kerja. Terus udah nggak Memang suka nggak teratur juga datang bulannya, oke. tadinya teratur, terus setelah semenjak keguguran tuh nggak pernah teratur. Dan setelah 2015 itu tuh 2016-nya saya divonis kista sama dokter. Pas saya divonis kista sama dokter itu, dokternya bingung. Karena kita mau tindakan si kistanya besar, kiri kanan katanya. Tapi kayaknya yang kanan ini malah ganas. Dibilangnya. Terus mau operasi, udah deh angkat aja. Soalnya kasihan, ibunya udah nikah. Waktu itu saya nikah udah 5 tahun. Karena kalau nikah 5 tahun ini ada kistanya, udah deh diangkat aja katanya. Terus kata saya, Masya Allah, si kistanya, karena si kistanya ada di sel indung telur. Nah lalu kata dokternya, ya sudah diangkat. Tapi kata saya, ya sudah dok, saya bismillah aja deh. Kali ya udah, saya kompromi sama suami juga, bareng sama suami. Pas mau tindakan, seminggu mau tindakan. Dan kita kan sebelum operasi itu pasti ada USG lagi ulang betul. sebelum dirawat. Cek ulang betul. Ya, dan dicek ulang tuh si kistanya mengecil. Dan dokter bingung, saya mau operasi apa katanya. Gak jadi akhirnya. Enggak jadi, itu
4 dokter yang kayak gitu, nggak jadi terus. Jadi sudah beberapa kali mau tindakan gak jadi iya, lagi. iya. Setiap mau tindakan tiba-tiba Si kistanya itu menghilang mengecil. atau mengecil. Terus yang sebelah kiri yang tadinya tubanya dibilang kistanya besar sekali itu normal lagi. Tapi si saluran tubanya ternyata yang membesar. Dan 2017 kemarin, 2018 awal tahun saya dioperasi polip di rongga rahim. Dan polip di rongga rahim itu, ya itu perjuangan berat bagi saya karena di satu sisi mama nggak ada, terus suami pun, mama ada. Tapi tidak mendampingi saat itu Ya gitu. karena mama jadi TKW. Oh, sampai sekarang masih? Alhamdulillah sudah pulang. Oke. Jadi Dan- berjuang sendiri, suami saat itu? Suami lagi ngurus-ngurus ini BPJS waktu itu karena sudah berobat sono sini juga Pak Ustadz. Jadi menjalani pas tindakannya sendiri. Iya. Terus dan alhamdulillah dikasih kuat selama 2 jam dokternya itu bingung karena nggak sadar-sadar tadinya. Saya pun pas dibangunin tuh susah banget katanya ibu kenapa? Terus suami kan belum sampai. Dan setelah saya sadar alhamdulillah saya langsung dibangunin tuh semua tuh langsung lemas dan nggak ada darah sedikit pun. Dokternya sampai bingung sama bidannya. Padahal tadi ibunya darahnya banyak katanya kok sekarang malah jadi nggak adaan sama sekali katanya gitu. Hilang. Iya nggak ada darahnya. Kan biasanya kalau pasien habis operasi tuh kalau habis kuret pasti ada darahnya sedikit. Tuh nggak ada. Oke, suami ikut ke hari ini? Iya. Suaminya mana? Ayo, sini Mas. Oke, jadi keluhannya adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri ya. Jadi keluhannya tuh sekarang itu keguguran terus menerus, kemudian kista tiap ada tindakan tiba-tiba mengecil. Pokoknya banyak hal aneh. Iya. Padahal usaha adalah dari sisi medis, tapi tampak seperti tanda kutip dipermainkan gitu. Ada, tiba-tiba nggak ada. Akhirnya tim kedokteran pun kebingungan. Iya. Selain ke orang pintar gak? Iya, soalnya saya dari kecil kan sudah mama sama bapak itu sudah cerai. Dan saya itu ikut nenek, jadi saya diurusin sama nenek setiap sakit atau apa kan kalau nenek nggak mungkin langsung ke dokter mungkin dulunya. Dan nenek pun sampai bilang, aduh udah capek ngurusin neng ini udah bingung. Dari katanya kecil gitu. juga. Dan dari kecil seringnya pingsan, tapi setelah menikah malah makin sering kesurupan. 2015 Begitu. sering kesurupan. Seringnya banget dari 2015. Ya, hampir tiap hari lah gitu. Ya Allah. Kemarin juga mau ke sini dari habis maghrib sampai jam 11 malam. Terus? Dan rasanya tuh aneh setiap kalau misalkan yang terakhir hari Minggu lalu Kamis saya kesini itu ngikut di sini cuman di pojokan aja sama Pak Ustadz sampai mau muntah gitu dan keluar itu enak kan alhamdulillah. Sesi kedua saya ikut lagi kaki saya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Mbak Melisa, jadi ke studio MNC TV itu banyak yang jamaah datang, ada juga datang pribadi-pribadi ingin ikut pengajiannya. Iya. Baik-baik yang bereaksi juga. Akhirnya tim kita juga akhirnya mewawancara, akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan ya. Iya, terima Ustadz, silakan. Siap. Tadi itu ngomongin apa sih? Jadi sudah 8 tahun ya. 8 tahun Iya, menikah 8 tahun tapi menikah. belum punya keturunan. Keguguran terus. Keguguran Iya. udah 4 kali. Iya. Oh. Iya, kistanya di sebelah mana? Di rahim apa di Katanya ovarium? di ovariumnya. Iya di ovariumnya di sel telurnya ya. ovarium. Kiri kanannya. Kiri kanan. Kadang-kadang yang kanan tuh besar, kadang kecil. Terus kalau yang kiri itu tadinya dibilang kista, tau-taunya bukan setelah dokter yang terakhir. Jagung Jadinya kali. bingung. Apa? Jagung. Kok jagung? Jagung, subhanallah. Jagung apa? Jagung. Jagung, biji jagung maksudnya. Oh, Masya Allah. Ya sudah Mbak, siapa namanya? Resti. Pak Resti. Ustadz. Resti. Resti. Iya, Pak Ustadz. Mbak Resti, ada jengkel sama ibu. Iya, Pak Ustadz. Iya, Ya itu yang bikin keguguran. karena saya kalau mama lihat deh, Resti tuh bingung. Namanya seorang anak dulu pengen ngerasain yang namanya kasih sayang bapak. Tapi mama selalu ngelarang setiap kali Resti walaupun ya nyuri-nyuri kasarnya Pak Ustadz sampai berbohong ke mama karena pengen tahu sebenarnya bapak tuh masih hidup apa enggak. Pernah ketemu Bapak Alhamdulillah sudah. akhirnya? Dan mungkin alhamdulillahnya kata nenek sih ya mau tidak mau kamu mau menikah pun harus ketemu sama bapak. Jadi dari sekarang kamu jangan kayak gitu. Iya. Dan
ternyata mama di balik itu tuh memang mama nggak terima sampai sekarang pun masih belum mengikhlaskan kalau Resti pergi ke rumah bapak. Oke. Akhirnya timbul kebencian juga kepada mama. Saya punya anak kok punya hak juga ketemu bapaknya gitu ya. Ustaz menyampaikan itu karena beberapa kali kita membahas tentang keguguran. Jadi Allah menciptakan tubuh kita, insya Allah rahim itu dalam kondisi kuat. Kuat. Betul ya? Insya Allah. Jangan menyebutkan rahimnya lemah dan lain-lain. Tapi Ustaz melihat dari sisi lainnya, Iya. bagaimana si ibunya ini mempunyai masalah dengan orang tuanya. Iya. Tadi tanya di ovarium atau di mana? Karena ada hubungannya dengan Ada. antara Kalau ibu dan umpamanya bapak. kista itu di ovarium, insya Allah itu berhubungan pasti jengkelnya sama emaknya. Ibunya. Kalau di rahim, jengkelnya sama bapaknya. Itu sudah penelitian saya sejak dulu. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh Mbak Minta Resti? maaf sama ibunya. Harus tidak ada kata tidak ada kata tapi, nggak ada. Harus pengen punya adik, minta maaf sama ibu. Walaupun ibu salah, udah nggak usah dipikirin. Ya? Iya, Pak Mau? Serius? Oke. Ya sudah. Pak Ustadz mau nanya dulu ini kalau kesurupannya itu yang datang itu anak yang pertama gitu. Nah, nggak Bukan, ada. nggak ada. Jin. Anak pertama belum bisa ngomong kok ngomong. Udah, itu omongannya dukun nggak usah dipercaya yang begitu. Itu jin. Ya, udah paham tetap. saya sudah. Jangan dipercaya gitu terus percaya akhirnya dia masuk terus. Jin dikasih jalan. Yang sudah ya, meninggal teman-teman. sudah beda alam Udah juga beda sama kita. alam. Itu kata dukun sama kata orang pinter yang katanya, oh ada anak ini, ada. Nggak usah dipercaya udah. Dia yang lagi tidur tadi orang kayak gitu tuh. Ya, kita ngomongkan kenyataan, kita ngomongkan akidah. Yang namanya anak masih kecil belum bisa ngomong, nggak bisa ngomong masuknya udah titik. Iya, iya. Ya, sama seperti orang hamil ngidam duren di musim kemarau ya. Ini berjabang bayi bohong. Bayinya belum pernah tahu lihat duren, ini bohong kalau gitu. Akal-akalan si ibu. Akalan-akalan si ibu aja pengen. Paham? Ya, harus pakai ini. Islam itu Ya, real. ya. Oke. Ya. Mbak Resti, aminkan doa saya ya. Iya, maaf Pak Ustadz Ya, sebelumnya. auzubillahi misal- minasyaitonirrajim. Doa aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya kana budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Resti, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah jika beberapa kali Mbak Resti keguguran. Ya Allah, jika kegugurannya tersebut disebabkan karena kejengkelannya Mbak Resti terhadap ibunya khususnya ya Allah. Sehingga munculnya kista di ovarium ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Resti kepada ibunya ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Resti dan kejengkelannya Mbak Resti kepada ibunya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan kuasamu agar kista yang ada di dekat ovariumnya Mbak Resti, aku mohon agar engkau hilangkan dari perutnya Mbak Resti ya Allah. Amin. Engkau hilangkan kista yang ada di perutnya Mbak Resti ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau terima tobatnya Mbak Resti yang salah dan banyak dosa pada ibunya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Resti ada jin yang mengaku-ngaku anaknya Mbak Resti ya Allah. Aku mohon kepadamu agar jin tersebut yang masuk karena keinginan Mbak Resti terhadap anak kuat sekali ya Allah. Sehingga menyebabkan Mbak Resti melamun, sehingga menyebabkan jin tersebut masuk dalam tubuhnya Mbak Resti ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Resti ya Allah. Sehingga mengundang jin masuk ke dalam tubuh Mbak Resti ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Resti ya Allah. Sehingga mengundang jin masuk ke dalam tubuhnya Mbak Resti ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh jin yang masuk dalam tubuh Mbak Resti yang sering menjadikan Mbak Resti kesurupan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Resti ada ilmu musyrik dan pengobatan musyrik,
Aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik Mbak Resti ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Resti ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Resti ya Allah, yang sangat menginginkan anak ya Allah, sangat menginginkan anak ya Allah, sangat menginginkan anak ya Allah. Dan jika itu menjadi nafsu yang sangat kuat sehingga bisa menjadikan jin masuk ke dalam tubuhnya Mbak Resti, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Resti ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Resti ya Allah, yang dia menamakan bahwa dia adalah anaknya Mbak Resti ya Allah. Keluarkan jin yang menamakan dia anaknya Mbak Resti, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkan jin yang menamakan anaknya Mbak Resti ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah jin yang mengaku-ngaku anaknya Mbak Resti ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin.